dari Arab, kemudian dari catatan-catatan dari Eropa, kemudian juga catatan dari sejarah Melayu sendiri. Yang selanjutnya teori Persia. Teori Persia ini alasannya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari Parsi karena cara membaca Al-Quran orang Jawa itu persis seperti Syiah dari Parsi. Kemudian yang keempat dari Cina, ini berdasarkan catatan dari Kelenteng Sampokong. Jadi orang Islam Demak itu keturunan Cina. Tapi ini pun tertolak karena tidak semua dari catatan tersebut maksudnya semua orang dibahasakan ke Cina walaupun mereka sebenarnya bukan orang Cina. Karena tulisan Cina jadi dicinekan gitu bahasa namanya. Kemudian teori maritim ini dari sejarawan Pakistan bahwa alasan kenapa teori maritim ini karena orang Arab itu ilmu navigatornya sangat kuat, sangat hebat di ilmu navigator karena ini dibuktikan dengan teori bahwa hampir 70% nama bintang itu bahasa Arab karena mereka menggunakan bintang untuk ketika di lautan. Begitu juga dengan nama kapal, hampir 70% nama kapal itu berasal dari bahasa Arab termasuk skoci dan yang lain-lainnya. Itu alasan dari maritim. Kemudian yang berikutnya perkembangan Islam di Nusantara dari awal masuk sampai berdirinya kerajaan Islam. Ini saya sampaikan sejarah sumbernya dari sejarah Melayu. Saya bacakan saja. Dari sejarah Melayu ini menyampaikan bahwa seorang khalifah dari Makkah itu mengutus utusannya melewati kapal, kemudian mereka datang ke negeri Pansur. Ketika mereka sampai ke negeri Pansur, maka segala orang seisi negeri Pansur itu masuk Islam. Kemudian setelah dari Pansur mereka berangkat ke Tobri atau Lamri, maka orang Lamri itu pun masuk Islam. Dari Lamri mereka datang ke Haru dan seluruh Haru itu masuk Islam. Kemudian satu awak kapal, asisten dari nakoda kapal bertanya, di mana negeri Samudra? Kemudian orang Haru berkata, sudah lalu. Kemudian mereka sampai ke Perlak dan seisi Perlak itu pun masuk Islam. Dari Perlak itu mereka berangkat ke Samudra. Samudra di situ maksudnya Samudra Pasai. Begitulah proses perkembangan Islam dari awal masuk sampai nanti Perlak menjadi kerajaan dan bersamaan dengan Samudra Pasai pun menjadi kerajaan Islam. Perlak kerajaan Islam sudah memiliki kerajaan pertama kali itu di abad ke-9. Jadi dan jayanya itu di abad ke-13. Ketika Perlak bersatu dengan Samudra Pasai. Kemudian yang selanjutnya perkembangan pendidikan Islam di Nusantara pada masa awal kedatangannya hingga lahirnya kerajaan Islam. Pendidikan utama dilakukan di Islam secara keseluruhan. Pendidikan pertama itu dilakukan di pesantren, sedangkan model pembelajaran diambil dari madrasah di Timur Tengah, di Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, termasuk pun ke Khalifahan Fatimiyah. Modelnya biar saya screenshotkan modelnya, ini panjang nyaktekannya. Model yang diajarkan, jadi di model pembelajaran sudah bertingkat. Kalau yang mereka adopsi itu terutama dari Cordoba, sistem ini menurut Ahmad Mansur Suryanegara. Model pesantren yang diterapkan itu mengadopsi dari pesantren yang di Cordoba. Jadi sistemnya sudah bertingkat. Yang tingkat dasar dia belajar di masjid, yang diajarkan cara menulis, membaca Al-Quran, serta tata bahasa Arab. Kemudian nanti di tingkat menengah baru ke pesantren. Jadi yang diajarkan itu tata bahasa Arab, sastra, sejarah, hadis, fikih, dan matematika. Kemudian baru nanti ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian untuk pusat pendidikan di lingkungan istana,
akan sampai ke masa kejayaan, jadi tetap di istana sistemnya atau jenisnya yang bisa masih dilihat sampai sekarang itu, bahwa di lingkungan istana itu didirikan masjid. Nah, di masjid itulah nanti akan menjadi pusat pendidikan dan ulama-ulama ataupun maha guru nanti tinggal di masjid, dia akan menyampaikan materi kepada santri-santrinya dan murid-muridnya nanti ini yang akan menebar ke daerah-daerah, akan menyampaikan Islam ke masyarakat ke rakyat jelata yang lewat darat merentas hutan ataupun yang lewat laut masuk ke sungai-sungai. Dan nanti ketika sampai ke desa-desa, maka mereka memusatkan ke masjid ataupun ke rumah di sana mereka akan bermalam dalam waktu yang cukup sampai untuk menyampaikan materi dan ketika mereka kembali beberapa waktu kemudian mereka akan datang kembali untuk menyampaikan materi berikutnya dan bimbingan seperti itu berterusan, maksudnya bukan cuma sekali, nanti berterusan sampai dia benar-benar yakin bahwa tempat bimbingan itu sudah menerima apa yang disampaikannya dengan sempurna. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Elia yang sudah memaparkan makalahnya, karena kalau dilihat dari isi makalahnya seharusnya itu panjang lebar yang bisa dibahas di sini. Akan tetapi Ibu Elia dengan dengan kemampuannya meringkas dari beberapa isi makalahnya sehingga secara singkat kita bisa menerima sebuah gambaran bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu melalui beberapa teori. Pak Sarono, di-mute Pak. Pak Sarono, di-mute. Bu Elia, mute-kan Pak Sarono, suara Pak Sarono. Nyari kepastiannya susah karena itu dibuktikan atas dasar beberapa bukti seperti simbol-simbol, lambang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita diskusikan terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sebenarnya kalau dilihat secara sekilas memang kayak masuknya ke Asia gitu ya, karena melihat beberapa teori. Tapi ini sekupnya lebih kecil karena kita berbicara hanya satu negara yaitu Indonesia. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada kawan-kawan atau rekan-rekan yang mau menambahkan ataupun memberikan sanggahan terkait apa yang telah disampaikan oleh Ibu Elia tadi. Saya mau nanya. Assalamualaikum. Silakan kepada Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Prof. Syahrudin Usman dan juga yang saya hormati rekan-rekan yang ada pada hari ini. Menarik terkait dengan masuknya Islam di Nusantara dan bagaimana Islam menjadi negara yang mempunyai mayoritas di Republik Indonesia ini. Nusantara pada umumnya di sini adalah Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana orang atau rakyat di Nusantara masih masih teguh pendirian dengan agama Islam. Artinya yang kita lihat di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina, sebelumnya mereka pernah juga mayoritas Islam, namun pada saat Spanyol datang atau Portugis datang, mereka ada yang pindah agama ke Kristen. Juga di Singapura
Mereka awalnya banyak Melayu, tiba-tiba tergerus, akhirnya banyak orang Chinese. Namun di Nusantara, apa yang menyebabkan masih banyak yang menganut agama Islam? Sedangkan sebelumnya itu Hindu-Buddha, dan datang juga penjajah dengan tiga misi, God, Glory, and apa lagi satu itu. Jadi Glory apa Bu Elia? Gospel. Ya, gospel berartinya kan dia ada misi di sana untuk mengkristenkan. Namun apa yang kita lihat saat ini, faktanya bahwa masih banyak orang Indonesia atau Nusantara itu yang beragama Islam. Jadi itu saja pertanyaan. Bagaimana mereka bisa mempertahankan akidah di Nusantara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda atas beberapa pertanyaannya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada rekan yang lain. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak ada? Baik, sementara menunggu yang lain menambahkan atau bertanya, kami serahkan kepada pemakalah untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari penanya pertama, yaitu Pak Huda, terkait apa faktor yang membuat Islam di Indonesia atau di Nusantara selama ini mampu bertahan dan bahkan mencapai titik mayoritas. Sedangkan di beberapa negara banyak yang mengalami penggerusan tadi atau berkurangnya, bahkan terbalik mungkin sekarang menjadi minoritas. Nah, mungkin dari faktor-faktor itu atau apa yang mempengaruhi, mungkin nanti bisa dipaparkan atau dijelaskan oleh pemakalah. Kepada Ibu Elia, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Sarono yang kami hormati dan kami muliakan, Profesor Syahrudin. Baik, pertanyaan Pak Sabiqul Huda berkaitan dengan pertanyaan ini, saya berkaitan dengan yang lain dulu, yang Singapura, kenapa mereka tergerus, kemudian Filipina. Sebenarnya yang di Singapura, yang asalnya Islam, Pak, tetap masih Islam, masih tetap mempertahankan Islam. Saya ingat kata sejarah Malaysia, kenapa Singapura itu sekarang menjadi minoritas. Ketika penjajahan Inggris, cara mereka itu menjadikan orang Melayu itu minoritas, diimpor. Orang Cina dan India itu diimpor, dimasukkan ke Singapura, disengajakan dibuat. Dan kemudian begitu juga di tempat yang lain, yang di tempat jajahan yang lain, yang awalnya mereka, tapi memang ada pemaksaan. Sebenarnya itu juga terjadi di Indonesia. Pemaksaan agama juga terjadi di Indonesia. Cuman karena Islam ini sudah berakar kuat di Indonesia, jadi sebelum ada teori yang menyatakan malah konsep Islam dalam arti dari Rasul, dari 25 Rasul itu, sebelum Islam, konsep Islam yang diajarkan itu sebenarnya sudah ada sudah tersampai ke rakyat Nusantara. Seperti ada teori yang menyatakan bahwa Zulkarnain itu pernah sampai. Jadi konsep yang disampaikan Islam yang nanti akan disempurnakan oleh Rasulullah itu sebenarnya sudah mereka terima, cuman karena jauh jaraknya, jadi nanti walaupun mungkin tidak semua lah mungkin jadi Hindu Buddha, saya kurang pasti, karena yang Melayu itu begitu sampai Islam mereka sangat terbuka, langsung menerima, karena mereka sebelum datangnya Islam mereka sudah menjalankan cara kehidupan yang baik. Dari teori tersebut, cara kehidupan mereka itu sudah baik, cuman ajaran tauhid itu nanti disempurnakan dengan sampainya dakwah Rasulullah. Jadi makanya mereka itu sangat terbuka seperti yang disampaikan oleh sejarah Melayu tadi. Begitu disampaikan langsung satu negeri masuk Islam, begitu disampaikan langsung satu negeri masuk Islam. Bagaimana mereka bisa mempertahankan ini, malah sebagai awal kenapa Indonesia itu langsung di abad 13 itu, abad ke-13, abad ke-14, 15, ketika datangnya ekspansi, ketika datangnya POC ataupun Eropa itu, hidup orang Islam dengan Hindu Buddha itu berdampingan. Jadi kerajaan Hindu Buddha itu tidak masalah ketika orang Islam tinggal di lingkungan mereka. Dan ketika penjajahan ini datang, yang paling semangat itu mempertahankan kemerdekaan itu orang Islam. Dan orang Hindu Buddha
terutama dari rakyat jelata itu benar-benar paham akan semangat mereka, dan karena mereka juga memiliki perekonomian yang tinggi, jadi mereka akhirnya bersatu dengan Islam, masuk Islam dan mempertahankan negeri Indonesia. Dan ini terus mereka pertahankan. Walaupun sebenarnya orang Hindu Buddha pun tidak akan membiarkan, mereka pun juga tidak inginkan dijajah. Dan sampai sekarang karena kebetulan Waalaikumsalam warahmatullah, sampai dari masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang pemimpin Indonesia itu orang Islam, dan sebab itulah juga alasan kenapa walaupun sebenarnya Islam itu ditekan dari berbagai sudut, terutama dari penulisan sejarah. Kenapa sejarah dari masuknya Islam sampai sekarang itu sangat kabur, sangat malah ada yang malah bisa diputarbalikan, pejuang-pejuang yang memperjuangkan itu kurang ditulis, banyak yang dihilangkan dan tenggelam malah. Tapi karena pemimpin kita masih untungnya itu karena dari awal Islam sampai sekarang itu Islam itu tetap masih memiliki kelebihan daripada ketika pemimpinnya bukan Islam. Itulah yang menyebabkan kenapa sampai sekarang kita masih tetap mayoritas. Walaupun sakit mungkin, tapi tidak masalah. Orang Islam itu sabar. Jadi mereka itu akan menjadikan dia lebih kuat. Itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Ibu Elia atas pemaparannya terkait dengan faktor yang mempengaruhi bertahannya Islam di Indonesia sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti ada rekan-rekan yang lain yang bisa menambahkan dari penjelasan Ibu Elia. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan. Bu Dewi. Pak Etri, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Iya. Silakan. Apakah setuju dengan itu tadi, bahwa karena bertahannya karena pemimpinnya adalah Muslim, ya, di tempat yang lain yang menjadi pimpinannya non Muslim, ya, sehingga mudah terpengaruh. Apakah itu Anda bisa diterima? Nah, itu kan, ya. Secara rasional bagaimana itu? Tadi sudah diberi kesampaikan tadi oleh pemakalah. Indonesia karena pada saatnya selalu pemimpinnya orang Muslim. Iya. Coba di Singapura pimpinannya orang apa? Di Malaysia pimpinannya orang apa? Sehingga dia masih gitu. Ya, makanya itu harus menjadi pemimpin ya. Itu aneh kalau orang mayoritas baru bukan orang Islam pemimpinnya. Nah, itu aneh bin ajaib ya. Nah, ini ya itulah. Tadi kan kita kemarin sudah menelusuri berbagai negara. Ternyata yang bukan pemimpinnya Muslim semakin hari semakin dipercut, ya kan? Ya Allah mau berkembang tetap dipercut oleh penguasa dengan berbagai gayanya. Ya, ada gaya langsung mematahkan, ada gaya secara pelan-pelan mematikan. Nah, dengan berbagai cara kan, gerakan itu. Nah, itulah. Ya ini perlu kita ambil pelajaran. Sejarah itu melihat dari yang pertama itu Brunei, kapal bisa bertahan dengan Brunei. Ya penduduknya begitu sedikit, tapi dia masih bertahan Islamnya. Pernah juga dijajah oleh Inggris, tapi tidak begitu banyak berubah. Karena begitu dia berkuasa, selalu pemimpinnya adalah orang Muslim. Tidak ada itu orang Muslim yang betul Muslim itu selalu menghancurkan Muslim itu sendiri. Kecuali kalau berkedok Muslim, itu berbahaya. Yang berbahaya ini, ya. Kata Nabi, yang paling aku takutkan itu adalah orang munafik. Karena penampilannya itu adalah sangat rapi. Kalau dia salah, tidak pernah di depan dan selalu di belakang. Tidak pernah di belakang. Selalu tampil di depan yang begitu rapi dan indah dan ramah kelihatannya. Tapi di belakangnya itu, ya itu yang harus itu. Jadi kata Rasulullah itu yang paling itu. Karena Anda bisa tertipu dengan penampilan. Gimana? Banyak orang yang tertipu karena penampilannya. Ya. Makanya banyak itu penampilan juga perlu dilihat, tapi juga perlu ditelusuri secara mendalam, kan gitu ya. Itu bagus gitu ya. Saya beri contoh juga
Allah sendiri memperlihatkan sesuatu untuk meyakinkan seseorang bahwa aku yang mulai pantas untuk disembah. Tidak langsung takkan sembah aku, enggak. Coba baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pengatur, penata, pemelihara seluruh alam. Kan? Ar-Rahmanir Rahim, ya pengasih dan penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Setelah itu, iyyaka na'budu. Kalau Anda sudah meyakini itu, sudah menerung itu, sudah melihat, mengamati secara mendalam itu, ya bahwa alam ada mengatur, baru Anda bisa mengakui saya. Iyyaka na'budu. Itu baru Anda bisa. Jangan langsung pandangan pertama langsung jatuh hati. Nah, gitu. Jadi Islam sendiri memberikan penggarisan, memperkenalkan dulu dari beberapa aspeknya. Kalau sudah meyakini, mengadakan penelitian, pengamatan mendalam, barukan iyyaka na'budu, kepadamu ya kami menyembah, dan kepadamu kami minta tolong. Dia tidak langsung mengatakan ya karena baru mengatakan segala puji bagi Allah. Dia tidak, sembah dulu aku, baru Anda selidiki aku. Tapi dia katakan sebelum Anda menyembah, tahulah dulu aku siapa dan siapa. Nah, itu contoh ya. Nah, itu. Biasakan sebagai tadi betapa mulianya yang memimpin kita itu sama dengan kita. Nah, itu kan. Iya. Tapi selalu kita harus jaga orang-orang yang dipimpin itu selalu berusaha untuk menjadi pemimpin. Ya, maka begitu lengah naik. Kan begitu, jadi jangan terlena. Itu terbukti pakatnya hancurnya Islam Baghdad karena keterlenaan, karena merasa dia sudah besar, lupa daratan. Padahal dia tidak tahu, selalu diincar dari bawah itu. Begitu kamu lengah, aku akan bisa tampil untuk menggantikan kamu. Ternyata, nah itu kan, nah itu jadi jangan juga lengah mendapat kekuasaan, ya karena di bawahmu itu mungkin baik-baik saja, tapi ternyata, nah itu yang banyak menjadi menyebabkan Islam itu banyak hancur. Karena orang-orang yang di bawah aja itu dia tidak kurang memperhatikan. Ada orang-orang itu belakang itulah yang selalu berusaha mencari posisi, mau lihat saja kapan ada kelengahan, di situ dia bisa masuk untuk menguasai. Inilah Islam yang harus. Nah, itu pelajaran ya. Oke, bagus sekali tadi. Ya, itu salah satu faktornya. Masih banyak faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan ya kita kan, terutama kenapa banyak itu, terutama masyarakat awam itu. Ya, masalah miskin yang paling mudah dipengaruhi itu adalah masalah miskin. Ya, ke dalam apa itu? Dalam hadis Rasulullah itu, kanal fakru ayyakuna kufran. Jadi kanal fakru ayyakuna kufran. Kada itu hampir kan? Mendekati kafir, kufur. Ya, kafir itu yang paling mudah. Hanya dengan begitu dia lengah sedikit, ya mendapat suntikan sedikit, ya itu menurut survei Anda hanya bisa menukar dengan Indomie, sudah bisa berubah, itu kan? Ya itu. Makanya sebenarnya Islam itu kalau menjalankan ajaran Islam itu, intinya seumpamanya semua sakat-sakat itu para orang-orang yang berkaya itu, kemudian zakat itu kan didiskusikan yang berhak, tidak akan ada orang yang mau beralih. Karena memang yang paling mudah beralih itu orang-orang yang miskin. Gitu. Nah, inilah yang banyak terjadi. Anda bisa telusuri, itu artinya para pejabat muslim itu, kenapa orang-orang muslimnya tadinya itu di berbagai negara, yang biasa mudah, karena faktor-faktor seperti itu. Dalam kondisi terdesak, mau apa, mau makan apa, dan sebagainya. Nah, itulah. Ini saya melihat sejarah ini, sebenarnya gunanya sejarah itu, bagaimana kita bisa melihat dari masa ke masa itu. Bagaimana Islam itu dari masa ke masa. Itu pasang surut ya. Pasang surut itu. Nah, kenapa terjadi pasang surut? Nah, lihat apa penyebabnya. Apakah pemimpinnya atau apa? Apakah masyarakatnya itu sudah lengah karena apa dan sebagainya. Itu perlu kita belajar sejarah supaya kita tahu, oh di sini kelengahannya. Oh, Islam jatuh karena ini di sini. Di sini itu. Kadang-kadang umat Islam sendiri menghancurkan Islam sendiri. Ya. Banyak orang Islam menghancurkan Islam sendiri sebab segi nama. Nah, tadi kata Nabi, yang paling susah untuk itu ada orang munafik. Ini yang paling susah. Orang munafik ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila kaum berjumpa dengan mengatakan aku sama-sama dengan antum. Sama-sama kita seiman. Sama, tak usah ya. Yakinlah kami. Wa idza khalau ila syayatin, apabila mereka kalau sudah tidak berada, kembalilah bersatu dengan temannya. Itu syayatin. Kembali perilaku.
Ya, jika berjumpa dengan kita, oh manis sekali. Al-Quran sendiri berikan itu. Ya, wa idza laqul ladina amanu, apabila kamu berjumpa mereka itu, artinya amanu. Kita sama-sama ini aman. Apabila kamu sudah tiada, wa isa khalau. Nah, itu kan? Saya kembalilah kepada perilaku-perilaku tidak baiknya, karena memang musuh ini yang perlu kita belajar dalam sejarah. Oh gini dia. Ini kenapa sampasan surut? Oh gini. Ini. Jadi makanya itu perlu kita tabayun ya. Tabayun juga perlu dalam Islam itu kan tabayun. Jadi apa info-info yang kita masuk itu, kita harus selidiki, kita tuh amati sejarah mendalam supaya kita ini bisa berada pada jalan yang benar. Yang selalu kita minta setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, supaya kita selalu berada pada jalan yang lurus. Ya, silakan Pak Sarono. Ya. Baik, terima kasih Pak Prof atas tambahannya. Jadi saya juga jadi teringat satu statement yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah. Yeah. Kenapa kok sebuah negara tatanannya itu bisa rusak? Karena masyarakatnya itu sudah tidak patuh dengan ulil amri. Yeah. Apakah ulil amri itu tidak penyebabnya karena ulil amri itu sudah tidak amanah? Yeah. Kenapa kok ulil amri itu tidak amanah? Karena ulamanya itu sudah dekat dengan kekuasaan, pemerintahan, dan cinta dengan dunia. Yeah. Artinya Islam saat ini di Indonesia juga tidak lepas dari perannya para ulama yang selama ini dalam menjaga keberlangsungan ajaran-ajaran Islam, sehingga itu turun-menurun sampai anak cucu sampai saat kita sampai sekarang ini. Jadi kalau melihat sejarahnya juga Islam masuk itu sangat halus sekali sehingga bisa diterima dengan begitu mudahnya oleh masyarakat di Nusantara, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, tanpa harus mengharamkan dan melarang budaya-budaya yang sudah ada pada waktu itu, tapi dia masuk memberikan ruh di setiap budaya yang sudah ada. Begitu juga dengan para ilmuwan yang waktu itu mencoba meneliti ajaran Islam. Salah satu yang saya ingat terkait ini, kenapa sih ada hadis Nabi yang mengatakan kenapa kok kita tidak boleh meniup makanan yang masih panas? Iya. Nah, akhirnya diteliti, oh ternyata ada efek sampingnya seperti itu kan. Nah, artinya agama Islam sungguh ada sesuatu di balik semua aturan yang ada, memang ada hikmah yang terkandung. Nah, ini juga merupakan salah satu kenapa Islam itu mudah diterima oleh kalangan-kalangan para ilmuwan, dan ini menyebar sampai ke bawah. Mungkin juga dari rekan-rekan semua punya referensi atau pengetahuan terkait dengan Islam di Indonesia bisa bertahan sampai saat ini, bisa didiskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi kami persilahkan kepada rekan-rekan semua untuk bisa bertanya atau menambahkan yang sudah dibahas. Kami persilahkan, siapa yang mau bertanya ataupun menambahkan? Ya, perlu didiskusikan, ditambahkan apa dan sebagainya, referensi yang bagus. Supaya sejarah yang kita pelajari ini memberi kontribusi positif untuk pengembangan Islam ke depan. Ya. Jadi bukan hanya kita ini melihat apa yang ada itu, tapi kita kan menganalisis lah, gitu, supaya ya kenapa lagi kalau kita S3 kan melihat banyak pada analisis, mengungkap dulu baru menganalisis di mana. Tadi bagus sekali tuh. Kenapa bisa bertahan? Bagus sekali tadi itu pertanyaan yang bagus itu. Kenapa bisa bertahan di tempat-tempat lain sudah ada yang mengalami? Nah, perlu dianalisis. Nah, itu dalam bahasaan itu namanya pertanyaan tingkat tinggi, makanya hot istilahnya. Ya, karena membutuhkan penalaran. Kalau kita kan menalar ya,
menalar, kita menalar. Ya, jadi sejarah ini jangan lihat dari masa lalunya, tapi bagaimana sejarah ini bisa menjadi masa depan, kan gitu ya. Betul, Nah, itu betul. analisis. Iya. Ya, silakan ya, tambahkanlah. Kita kan bercerita tentang Nusantara ini. Ya, kenapa tadi mudah masuk Islam itu? Kenapa mudah diterima? Ya, kenapa di agama Hindu Buddha ini? Padahal Portugis di Indonesia itu sudah lama. Sebelum kan sudah ada berarti Hindu itu sudah lama sebelum datangnya Islam itu diperpegang teguh begitu Hindu itu. Sampai nenek kita masih ada Hindu yang suka baca-baca apa namanya. Kita ada pengaruh Hindu semuanya itu. Iya, sampai sekarang masih ada baca-baca, baca song apa itu, baca pisang apa dan sebagainya. Itu. Kenapa begitu? Begitu datang Islam, kenapa orang-orang yang sudah lama mengakar agamanya itu bisa itu? Ya, kita pada kerajaan-kerajaan itu yang menganut agama Hindu itu kan bisa juga tertarik juga kan? Nah, itulah mengapa di situ lah. Ya kan? Padahal sudah lama. Seperti Majapahit kan Hindu kan? Hindu Buddha. Ya, Hindu awal. Tapi kenapa dalam begitu datang Islam itu, kenapa bisa? Dia bisa menerimanya, ya lama-lama kan itu kan? Nah, itu yang perlu dianalisis. Apa strategi yang seperti ini? Memang ajaran Islam itu ajaran apa? Ajaran yang kasar kah? Atau ajaran teroris kah? Yang dianggap oleh sebagian orang itu kan? Padahal kenapa bisa diterima oleh para raja-raja dulu itu? Bukan orang bodoh raja-raja itu coba menganut agamanya, tapi bisa berubah. Nah, ini yang perlu kita analisis. Kenapa yang Islam itu bisa begitu? Nah, ini yang perlu kita analisis itu. Ada apa? Bagaimana ajarannya Islam itu sebegitu mudah diterima orang-orang Buddha yang sudah lama. Kalau pernah saya lihat itu di India itu, pernah ya saya lihat di India. India kan penganut agama Buddha Hindu ya, Hindu Buddha ya. Patung-patung itu yang begitu yang begitu dihargai, dibuat sedemikian rupa dengan begitu cantik dan indah dan mahal. Begitu datang pandemi, tidak bisa menolong dia. Sehingga karena berjalan nalarnya yang tinggi, dan surganya tidak ada gunanya. Dia buanglah ke sungai-sungai itu. Bondong-bondong ya. Padahal kan sudah pernah nyanda dia juga kan. Bondong-bondong dia buang itu kenapa? Karena pandemi dia tidak bisa mengatasi. Nah, itu. Iya. Apakah Islam juga bisa mengatasi pandemi itu? Ya tentu tentu kita lihat apakah Islam bisa mengatasi pandemi yang sekarang ini yang terjadi. Nah, ini sekarang di Indonesia saja para ulama-ulama kita sudah berselisih ya tentang pakai jarak atau tidak, salat dan sebagainya kan. Iya ada. Kalau Anda menganalisisnya, iya sudah pandemi sudah lama yang seperti ini. Nah, bisa dari takdir ke satu ke takdir yang lain. Kan bisa pindah ya, bisa pindah takdir ya. Bisa? Insya Allah bisa. Ya, bisa. Ya, takdir saudara itu tidak akan sarjana kalau Anda tidak mendaftar. Iya, betul. Takdirnya, ketentuannya begitu. Ya, itu. Tapi kalau itu berarti bisa mengubah diri dari takdir tidak berubah menjadi berubah. Nah, itu kan. Nah, itu. Tentu kita menganalisis mengapa Islam ini mudah diterima. Itu tadi. Nah, tadi mengapa? Tadi kenapa begitu mudah? Kenapa orang bisa lagi keluar dari Islam padahal dia jalannya mudah? Nah, itu dari analisis faktor apa dia? Kan? Nah, mungkin faktor X tadi. Maka tadi karena kepakiran itu berbahaya. Akan mudah beralih kepada kekufuran. Nah, mungkin Islam kenapa mudah diterima? Iya, pernah saya dalam satu kalau kita membaca berbagai sumber, salah satu yang mudahnya Islam itu diterima oleh masyarakat itu yang tanya Islam itu karena tidak banyak simple bahasanya, simple saja, tidaklah upacara-upacaranya. Kalau Hindu ada upacaranya? Ada. Nah, dengan berbagai macam menu ancamannya kalau tidak dilaksanakan. Islam tidak ada upacara-upacaranya. Itu kan ya. Dan di samping juga upacaranya itu datang Islam tidak menyuruh tinggalkan itu. Dengan gayanya, dengan metode para ulama. Jangan melihat pendekatan metode ya. Kita orang pendidikan itu pendekatan metode. Iya. Jadi jangan melihat itu bahwa ini bid'ah, ini apa. Kalau orang-orang pendidikan bukan. Dia segi metode strateginya. Metodenya apa ini? Oh, ulama-ulama strategi dan metode yang digunakan. Yang suka membaca-baca menyiapkan makanan baru didoai, istilah Islam dinatakan bukan haram, tidak ke situ haramnya, silakan, tapi ini caranya.
Ya, lebih baik kau berdoa kepada Tuhan, makanan yang ada pamung itu untuk kita semua yang berdoa. Bagaimana? Oh iya, daripada itu kau bawa ke sungai, bawa ke pohon, siapa mau makan? Ya. Nah, itu namanya wasir. Kan, gitu. Coba kalau ini kau siapkan dengan bagus, baru undang orang untuk berdoa bersama-sama, makanannya dimakan orang yang berdoa. Berarti dapat pahala, banyaknya pahalanya kau dapat. Kasih makanan orang yang datang berdoa, itu pahala kan? Nah, itu strateginya. Tidak mengatakan ini bidah, ini haram. Nah, itu kalau begitu kan, itu kita orang pendidikan bukan ke situ. Bagaimana secara bertahap untuk mengubah orang secara pelan-pelan, nah gitu. Nah itulah, itu dia. Kan sampai sekarang kan masih ada baca doa, ada pisang, ada apa dan sebagainya, tapi bukan lagi kepada siapa-siapa. Nah, hanya diperuntukkan bagi orang yang datang berdoa kan? Iya. Ya kan begitu. Untuk apa dia itu kau melakukan seperti itu? Itu karena untuk selamat. Nah, itu kan selamat. Ini ada caranya. Itu kepada Tuhan. Nah, itu bagaimana pakai dupa-dupa untuk apa dupa-dupa itu? Itu cuma keharuman. Nah, itu kan bisa harum ya. Ya, tapi orang-orang yang tidak mengikuti secara bukan orang pendidikan lah. Untuk apa kalau harum lebih pakai parfum saya semprot kiri kanan atau daripada itu kan? Nah, itu lain. Ini metode, tidak bisa langsung dipatahkan orang-orang yang melakukan itu dan diluruskan. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Ajaran Islam itu yang mudah, ya dimengerti, diterima. Hanya syahadat saya sudah jadi Islam ya. Nah, itu dia. Syaratnya mudah sekali, mengucapkan itu saja. Islam tidak mengenal namanya kasta. Ini juga ya. Ini perlu kita juga paham. Yang mengapa Islam bisa bertahan lama, terutama yang memegang itu kan. Mudah diterima orang. Karena Islam tidak mengenal kasta. Di Hindu itu ada kasta. Ada ya? Halo? Ada kasta. Ada kayaknya. Brahmana. Iya, ada kasta Sudra. Waisya, sampai Brahmana. Nah, Islam tidak mengenal kasta. Yang dikenal Islam misalnya atkakum. Nah, itu darah. Tidak mengenal darah biru, darah merah, darah hijau. Tidak ada. Ya, tidak ada kastaan. Ya, Tuhan katakan, ya, wasyu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Tidak ada satupun yang mengatakan dari mana, hanya Allah mengatakan atqakum saja di antara kalian. Itu ada kasta. Nah, itulah Islam mudah diterima, tidak dipandang enteng apa. Ya, yang miskin disayangi, yang kaya dihormati. Dan tidak ada yang kaya kalau tidak ada orang miskin mana. Tidak ada itu kaya. Maka itu orang miskin harus dijaga keberadaannya. Kaya kalau tidak ada miskin bagaimana? Itu kan? Iya. Kalau orang Arab itu ya miskin bahasa Arab itu kan kasihan ya. Kan dulu ada dosen saya orang Arab karena dia mengajar tapi menggunakan bahasa Arab. Ya panggil saya Syahrudin. Wah, waktu minatulab masakin. Banyak mahasiswa ini adalah masakin. Saya malah ya wakasir mitalkuna agnia. Di sini banyak kaya-kaya. Di masa tuh ada motornya, ada ini ada mobilnya, sayyara, ada raja dan sebagainya. Nah, itu miskin kasihan ya. Nah, itu kasihan juga itu. Karena kasihannya kalau tidak bisa berbahasa Arab, itu kasihan. Nah, sebelah anta miskin ya Syekh. Masa antalah tata kalam lu Indonesia. Lalu Arabi berkata, berarti anta miskin edan sama saya juga anta muslim. Oh iya gitu. Nah, jadi kasihan ya, jadi miskin, jadi orang kaya tidak ada itu kasihan kalau orang kaya punya kekayaan, punya mobil, pergi beli beras, dia pikul sendiri, bagaimana? Berarti miskin ya? Miskin, bro. Miskin, iya. Kasihan dia. Nah, itu makanya perlu dihargai juga orang-orang yang tidak punya ini. Itulah jadi perlu memang itu Islamnya mudah sekaya, ucapannya sangat mudah juga. Muslim mudah disebarkan dengan cara damai. Tidak, maka itu Islam tidak mengenal namanya teroris, Pak. Keliru orang itu yang mengatakan Islam itu teroris. Islam itu agama damai. Islam namanya apa? Aslama yuslimu. Ya, Islam berarti damai, tentram, bahagia, selamat. Nah, itulah. Ya, itu kan tadi ya. Nah, kita melihat tadi Nusantara ini Islam mudah berkembang karena melalui apa? Ya, tadi saya dengar tadi berbagai teori ya, tadi sudah disampaikan oleh makalah berbagai teori. Nah, namanya teori
Ya, ingat namanya teori. Jadi setiap kamu bisa juga berpendapat. Tapi paling bagus nanti kalau kamu sudah dokter lebih mudah kalau berpendapat. Iya, karena sudah ada kewenangan berpendapat. Persoalan setuju tidak setuju itu urusanmu. Yang penting sudah bisa berkata. Ya, kan gitu kan? Persoalan setuju dan tidak setuju itu kan personal. Tapi kita sudah bisa mengatakan begini, itu kan? Iya, gitu. Kan begitu juga dia kalau Anda tadi baca kan? Teori Gujarat, teori Cina, teori Persia, iya itu masing-masing punya namanya teori. Ya, bisa melihat oh di sini dia berangkat ini, oh di sini berangkat dari sini, oh berangkat sini, oh pendekatannya apa dia, oh pendekatan kebudayaan dia pakai. Dia hasil budaya karya-karya, oh ada, ya itu banyak pendekatan budaya. Ada pendekatan akidah, oh berarti sama-sama keyakinannya, itu kan? Di pendekatan jadi pendekatan berbeda. Sehingga melahirkan juga adalah teori berbeda. Ya, setelah pendekatan tentang budaya, berarti dia melihat karya-karya yang ada kesamaan-kesamaannya. Ya, misalnya ada batu nisan sama dari sana, oh berdasarkan dari pendekatan agama dia pakai, pendekatan paham dia pakai, oh ada sama. Oh pahamnya di sini sama yang ada di Gujarat, India. Oh berbanyak mazhab Syafi'iyah, berarti kalau begitu, di sini dia ini banyak. Itu kan di pendekatan, jadi tidak salah karena pendekatan beda. Maka saudara, pendekatan Anda gunakan menyebabkan juga perbedaan, pasti berbeda orang karena pendekatannya beda. Ya, orang pendidikan seperti kalian yang orang pendidikan, pasti Anda pendekatan pendidikan Anda pakai. Ya, kalau pendekatan akidah beda. Orang yang baca-baca doa tadi itu baca akidah berarti apa? Kan beda ya, haram. Haram, pasti haram. Ya, karena tapi kalau Anda melihat dari segi pendekatan pendidikannya, pendekatan lain kan bahwa ini pendidikan itu namanya pendidikan. Dalam bahasa Arab itu pendidikan menyerap berarti bertahap. Tidak sekaligus katakan Anda mengisi neraka. Anda bid'ah itu ada neraka. Nah, itu kan begitu ya. Anda tidak. Bukan berarti tidak setuju itu, tapi bertahap namanya, bitadrij. Bertahap. Kita pendidikan begitu. Pelan-pelan. Nah, itulah dia. Itu kita ini orang pendidikannya jadi beda. Jadi kalau ada katakan ini bid'ah, orang pendidikan belum tentu mengatakan bid'ah. Mungkin lain dia lihat. Pendekatannya lain. Ya, pelan-pelan dulu, jangan langsung ya. Coba misalnya saya kasih contoh ya. Contoh kalau Anda mengajak berdakwah. Coba kalau Anda katakan semua peminum balok masuk neraka. Mana? Tahu peminum apa itu? Bir ya. Nah, semua peminum bir atau kayak yang haram ya. Peminum apa namanya kalau yang apa itu? Yang biasa dipakai untuk memabukkan. Apa bahasanya di sana? Minum apa itu? Yang memabukkan. Yang biasa pakai apa itu? Arak tuak, Prof. Ya, arak lah tua ya. Tua ya. Nah, itu tua yang pahit. Pahit ya? Oke. Kalau masyarakat kan begitu, masyarakat itu sudah kegemarannya masyarakat ya. Ya. Masyarakat. Nah, datang Anda mengatakan, ada orang mengatakan semua peminum tua atau masuk neraka. Anda kira-kira bagaimana? Bisa diterima untuk menyampaikan dakwanya atau bagaimana? Paling dilempar botol, Bro. Lempar botolnya kurang ajar ini. Dia masuk neraka semuanya. Datang orang pendidikan tidak berkata begitu. Semua peminum tua yang mabuk itu akan masuk surga. Kira-kira bagaimana? Pasti tinggal diam. Ya. Pasti. Ya, yang tidak salah pun masuk surga. Ya, peminum tua yang mabukang itu masuk surga. Yang tidak salah pun masuk surga. Pasti Anda akan diterima dengan bagus. Ya kan? Nah, pasti. Gimana? Setuju? Yang tadi Anda datang, ini kan dalam sejarah perkembangannya, dikatakan peminum tua, saudara ini adalah peminum tua semuanya adalah masuk surga, kecuali yang masuk neraka, Prof. Ya, tapi Anda katakan semua peminum itu masuk neraka. Atau Anda datang, orang pendidikan datang, semua peminum kalau masuk surga, semua tidak salah masuk surga. Wah, pasti tenang-tenang ya. Wah, ini yang bagus. Maksudnya, ya, nah, kesempatanlah memberikan nasihat, berikan petunjuk, nanti terakhir sudah masuk, sudah bisa menerima, baru Anda berikan penjelasan. Yang dimaksud itu yang peminum tua itu pada masa Rasulullah belum ada larangan dan meninggal dunia, itulah yang masuk surga yang penting sudah mengaku Islam.
ada saudara ini berkesempatan, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kan sudah diberikan ilmu dalamnya tadi, sudah bisa menerimanya dengan bagus. Nah, itu kan. Ya, yang tidak salah Pak bagaimana? Dulu kalau ada perintah syahadat dan meninggal dunia, kan masuk juga. Yang penting sudah syahadat. Tapi kondisi sekarang ini tentu kita harus sebagai orang Muslim, yang dosa-dosa kita Allah mengampuninya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sepanjang kita bagus. Nah, pasti kita diterima karena kita dulu memberikan yang bisa disenangi kan. Ya baru berhadapan langsung akan ada penghuni neraka dan lempar botol bagaimana. Ya tidak ada dakwah yang jadi. Kan karena metode salah, metode. Nah, itu orang pendidikan begitu, orang pendidikan tidak langsung menembak orang itu, diberi dulu pencerahan, barulah yang menarik dulu. Ya, itu namanya motivasi. Kan dalam pendidikan kan kita dimotivasi orang itu supaya orang bisa menerima dulu. Nah, itu cara-cara ya. Itu Islam berkembang ya. Kan Islam di Nusantara kan melalui penyalurannya melalui seperti itu, melalui seni. Ada ya? Seni budaya. Ya, seni itu dan budayanya itu. Alat Kalau ada baca musik. bagaimana Wali Songo dan sebagainya, kadang-kadang melalui wayang, pewayangan, sesuai dengan budayanya orang. Alat Itu cara musik, itu bagus sekali metodenya itu. Itu metode yang dipakai itu untuk menyebarkan Islam itu. Melalui cerita-cerita rakyat itu dan sebagainya. Itu kan Islam itu perdagangan, perkawinan, melalui seni budaya. Itu kan begitu dalam Islam itu perkembangannya. Sehingga mudah. Iya, kenapa metodenya bagus? Orang pendidikan harus begitu. Selalu metodenya harus di domain kita. Ya bukan tidak setuju tadi yang mengatakan itu bahwa penumbalo masuk neraka, kalau meninggal langsung penumbalo meninggal ke neraka, kita setuju, tapi cara kita beda. Karena kita orang pendidikan bukan yang begitunya dulu, bagaimana menyenangkan dulu orang supaya orang senang mau mendengar apa yang mau disampaikan. Ya Anda belum bisa mendengar karena langsung lari orang. Nah, itu berarti tidak berhasil kan? Nah, langsung menghakimi ya Prof. Iya langsung menghakimi, jangan dihakimi orang. Nah itulah metode kita punya dulu itu bagus sekali. Ya seperti apa itu maulid apa semua kan melalui penyebaran kegiatan sosial seperti itu. Kebiasaan maulid orang itu kan macam-macam ya, macam-macam disiapkan makanan apa. Kenapa dia tahu? Kenapa metodenya begitu? Ya itu salah satu cara menarik orang untuk datang mendengar. Masyarakat kita masyarakat namanya konsumtif, konsumtif ya. Kalau ada makanan cepat datang. Iya. Maka tahu masyarakat kita masa konsumtif. Maka kita siapkan dulu makanan dia. Maka dia datang dulu dan menunggu makanan. Ada kesempatan untuk diisi. Dengan menerima info-info itu, dia datang dapat juga ilmu, dapat juga makanan, itu kan. Nah itu caranya, itu metode. Nah itu metode semuanya itu. Itulah Islam yang dipakai ulama-ulama kita dulu, kayak kita dulu itu. Wali-wali Songo yang mengembangkan Islam di Nusantara, kan begitu modelnya ya? Iya. Dengan gayanya yang muda, tidak, ya maka itu sekeliru orang yang mengatakan Islam itu teroris. Tidak sungguh salah, tidak benar. Ya, kenapa benar orang Islam yang tidak kurang paham tentang Islam itu tidak boleh, harus itu. Kalau Anda mengikuti Rasulullah, pernah baca barangkali Rasulullah itu dilempar ya? Iya. Nah. Itu dilempar. Apa kata Rasulullah? Allahumma haddi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah petunjuk kaumku ini. Mereka melakukan aktif tindakan itu karena dia tidak tahu siapa sebenarnya aku. Kan? Nah, kalau seperti kita, awas, balas kamu. Nah, itu kan. Kan dia sebagai nabi memperlihatkan inilah Islam. Kan gitu kan? Nah, jadi itu tadi Islam berkembang di Nusantara. Ya, kata tadi Islam masuk di abad ke-7 masuknya, belum berkembangnya. Nah, itu kan? Ya, pamannya abad ke-11 juga ada kata abad 13. Kenapa abad 13? Itu sudah mulai menyebar di mana-mana. Itu cara orang memberikan mencari solusinya. Kenapa ada abad ke-7, ada abad ke-11, ada abad ke-13. Nah, abad 7 entahkan itu baru masuk. Bukan belum berkuasa, dia hanya masuk. Itu sudah menginjakkan kakinya di situ. Ya, kenapa ada bukti-buktinya tapi kan ada juga abad 11 mulailah berkembangnya secara menyeluruh sampai Nusantara itu abad ke-13 berarti sudah Islam itu sudah menyebar. Itu dia. Itu caranya. Jadi tidak ada yang salah. Ya, jadi semua bisa ditarik tentunya. Ya.
Sama dengan kalau Al-Quran ayat pertama turun apa? Likro. Iqra. Alak. Al-Alaq ya. Ada juga mengatakan Mudassir. Iya, ada juga, Prof. Nah, kalau kita mana yang benar kalau begitu dua ini? Iya, maka solusinya ayat yang pertama turun itu Iqra berkaitan tentang kenabian. Ya, ayat Mudassir itu ayat pertama turun itu berkaitan tentang kerasulan. Sebab Nabi dan Rasul beda. Dari mana indikatornya? Sebagai kalau dia pertama pada saat itu Iqra belum ada perintah untuk menyampaikan, hanya disuruh membaca, memahami. Ya, tapi kalau begitu Mudassir yang pertama kan sudah ada perintah menyampaikan. Pak Ansir, Pak Ansir. Jadi bangunlah untuk. Nah, berarti kan Nabi menurut teori definisi ulama itu kalau Rasul itu menerima untuk sampaikan pada orang kan, pada warga, pada jamaah, pada siapa. Nah, kalau Nabi untuk dirinya. Oh, berarti kalau begitu, iya. Nah, Wadduha juga yang pertama juga. Nah, ini pertama juga. Gimana ini Wadduha ini pertama? Ada aja pernah dengar surat Duha pertama? Pernah? Belum, Prof. Belum pernah. Ada juga Duha itu pertama juga. Kenapa begitu? Banyak suku pertama kalau begitu. Analisisnya dia pertama setelah terputusnya wahyu. Nah, pertama juga kan pernah terhenti wahyu, baru datang berarti pertama dia. Gitu. Ya pertama juga. Ya tidak ada yang salah memang. Ada yang salah? Itu karena menalar. Tidak ada yang salah. Ya maksudnya Islam tadi itu berbagai versi itu tidak ada yang salah. Hanya pemahaman nih. Iya, pemahamannya saja. Tadi pertama Iqra, pertama juga Kenabian. pertama Wadduha misalnya itu. Kalau begitu banyaknya itu pertama. Pertama juga Al-Fatihah. Nah, Fatihah pertama juga Fatihah. Ya. Kenapa bisa pertama kalau begitu banyak pertama? Yang mana yang benar ini? Tak usah pusing. Iya, para ulama katakan kenapa Al-Fatihah dikatakan pertama? Karena dia pertama surah yang pertama itu lengkap dari awal sampai akhir. Nah, gitu. Kan surah itu 1 sampai akhir kan? Ya, kalau ayat itu bagian. Nah, begitu. Ya, berarti masing-masing punya porsi ya. Nah, begitu juga maksudnya juga Islam. Berarti ada masing-masing punya pertama, ada kedua, sebelah dan sebagainya. Itu tidak perlu kita risau. Kita sebagai pemikir, oh di sini dia ini, pertama di sini. Oh pertama di sini dia, pertama di sini dia. Persoalan setuju atau tidak setuju itu yang namanya ilmu. Ilmu itu namanya kebenarannya apa? Bukan mutlak ya. Ingat, kebenaran ilmu itu nisbi. Relatif. Ya, relatif. Makanya itu ilmuwan itu biasanya bakal ada tulisan kita itu 5 tahun itu sudah berubah karena terjadi perkembangan. Ya, makanya itu kita biasa suruh mencari buku-buku yang terbaru lagi misalnya 5 tahun terakhir itu kan. 10 ya. Karena itu teori-teori yang berlalu itu kadang-kadang sampai 5 tahun karena biar nanti kan sudah mengalami perkembangan yang lagi dipertahankan. Itu namanya ilmu berkembang terus, gitu kan? Nah, kalau ilmu sosial berkembang terus. Kecuali kalau pasti ya pastinya begitu 1 tambah 1 2 pasti bisa berkembang. Nah, itu bisa berkembang kalau ilmu sosial yang pakai. Nah, 1 keluar 1 berapa? Kalau saya menerangkan sosialnya, 1 keluar 1 berapa? 3, Prof. Atau 4. Bagaimana? Ada anak 1 nikah, si laki dan perempuan 1 tambah 1. Ya, jadi 1 keluar 1 berarti. Iya. Kalau entah ke 1 keluar 1 kan 0 kalau pasti. Iya. Ada kan? Tapi ilmu sosial 1 keluar 1 berarti 2 bisa. Bisa 3, bisa 4. Iya, bisa 3, bisa 4 tergantung berapa yang awalnya. Ini tidak pasti kan? Atau berkembanglah ilmu itu. Nah, kalau kita ini ilmu sosial, ilmu pendidikan selalu mengalami perkembangan berdasarkan situasi dan kondisi di mana kita berada. Begini juga sejarah ini yang digunakan oleh para pakar-pakarnya tadi ya. Oke, silakan Anda berkembang bagaimana? Ya, silakan kita masuk di Nusantara ya. Bu Dewi. Terima kasih Pak Prof atas tambahan ilmunya. Ya. Jadi rekan-rekan, saya berharap untuk bisa menambahkan beberapa informasi wawasan tadi. Mungkin alangkah baiknya saya tunjuk ya biar kita sama-sama memberikan kontribusi terkait dengan diskusi pada sore hari ini. Iya.
Saya ingin mulai dari Pak Muhajir ini. Dari tadi saya nih kangen dengan suara Pak Muhajir. Oh ya, silakan Mohon memberikan memberikan apa statement apa atau komentar apa terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Ya, karena ini Kami berkaitan persilakan Pak Muhajir. Ya, silakan memberikan komentarnya, silakan. Dari pendekatan apa kau pakai? Iya, apa terserah, silakan. Ya. Silakan melihat dulu ya, silakan. Ya, silakan. Pak Muhammad ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, ini tempat kita menalar, kita berdiskusi. Memang begitu S3 ya. Kita harus banyak berkenan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Sahrul Usman yang saya hormati, Pak teman-teman semua yang saya banggakan. Suaranya Pak. Kedengaran Pak Muhajir. Suaranya pelan. Sekarang kedengaran ya? Udah. Pelan. Sedikit nah. Suaranya nih. Ki, coba nih Ki. Ntar pakai headset dulu kali biar agak nyaring. Ya, silakan. Sambil nunggu Bu Dewi kali itu. Atau Bu Dewi dulu ya? Ya, pemakarannya sudah siap di pemakarannya. Menerima informasi. Pak Sarono mutkan. Sudah jelas suaranya sekarang ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah bagus. Oke. Jelas. Saya nggak ingin bertanya atau mengkritisi makalah yang disampaikan oleh Bu Eliah ya. Tapi mungkin ya berkomentar aja kali ya tentang perkembangan pendidikan Islam di Nusantara pada masa di Nusantara. Ya, saya sedikit sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eliah tadi, diantaranya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu mudah karena mungkin tadi juga seperti apa yang disampaikan oleh Profesor, diantaranya karena ada penguasa waktu itu yang mungkin seakidah dengan kita sehingga ini memudahkan jalannya Islam masuk ke Indonesia. Namun kemudian mungkin yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat bahwa ada budaya yang berbeda sehingga penetrasi masuknya Islam ke Indonesia itu begitu mudahnya. Sampai kemudian penyebaran Islam di Indonesia itu begitu cepat hingga akhirnya menguasai hampir separuh tanah Jawa pada saat itu. Di mana memang para ulama sangat arif, sangat menjunjung tinggi nilai kearifan lokal pada saat itu, sehingga Islam dengan mudahnya diterima. Bahkan kita melihat Islam yang masuk ke Indonesia itu berbeda dengan Islam ketika penyebaran Islam pada masa dinasti Amawiyah, dinasti Umayyah, yang waktu itu lebih tepatnya dengan ekspansi dengan pedang, sehingga Islam sempat dikenal dengan negara Islam itu agama pedang ya. Nah, berbeda dengan di Indonesia di mana ulama waktu itu sangat arif, melihat kearifan lokal, melihat kondisi masyarakat, mengubah budaya masyarakat itu pun sedikit demi sedikit. Contoh mungkin yang bisa kita contoh kearifan lokal yang saya pikir mungkin sekarang mungkin hampir tidak ada atau tidak dimiliki oleh ulama-ulama saat ini. Ulama dulu itu mengajar kita untuk bersedekah misalnya, itu nggak berat, nggak memberatkan. Kalau mungkin sekarang kita mengajak orang bersedekah dengan uang sekian puluh ribu, atau mungkin kalau kita ingin mengundang tetangga harus takut dengan makanan. Nah, tapi kalau orang dulu cukup dengan nasi dimasak sampai hancur jadi bubur,
itu mungkin hanya dengan biaya 10.000 cukup untuk 10 orang. Bahkan bubur itu kalau kita tambahin dengan lauk ayam 1 potong itu malah nggak enak dilihatnya. Ditambah sayur kacang 1 mangkok nggak enak dilihatnya. Malah justru hanya dengan ditaburi bawang, ditambah teri 3 butir, kacang 5 butir, udah cukup dan layak dimakan. Nah ini sangat ringan. Saya melihat ulama pada saat itu sangat arif dan bijaksana melihat mengajarkan agama Islam itu kepada umatnya, sehingga Islam yang dikenalkan itu Islam yang tidak memberatkan, tidak harus melakukan ini, wajib ini, sehingga apalagi dikatakan bid'ah, masuk neraka, ya itu jelas orang tidak akan mau masuk Islam. Bahkan kemudian dikasih warna, buburnya warnanya apa? Merah putih, nasionalis ya. Walaupun sebenarnya mau dikasih warna kuning, boleh. Bentuknya seperti arca lancip, piramid, boleh. Kalau sekarang mungkin lebih banyak nasinya bulat, nasi Padang dia, si cetakan bulat ya sekarang. Nah, tapi artinya memang kearifan ulama pada saat itu mengajarkan agama Islam, mengenalkan agama Islam itu sampai kepada tradisi-tradisi masyarakat yang kemudian itu sangat mengena. Sehingga Islam diajarkan itu dengan cara yang sangat mudah. Bahkan mungkin dengan lagu yang mungkin kita kira itu lagu anak-anak, gundul-gundul pacul, padahal itu sama sekali bukan lagu anak-anak sebenarnya. Itu adalah lagu tasawuf ya, yang itu memiliki falsafah yang sangat tinggi sebenarnya. Dengan cara lagu seperti itu, bahkan Sunan Bonang itu sampai mampu membuat bonang yang berbahan logam. Itu kalau kita amati Islam itu waktu itu berarti sudah sangat maju, di mana orang lain pada saat itu hanya mampu membuat sesuatu itu dari bahan kayu. Sementara Sunan Bonang itu sudah mampu menggunakan besi pokoknya dilunakkan sehingga sampai berbentuk itu dan kemudian bahkan mampu membentuk nada mampu menciptakan nada. Jadi saya melihat ulama pada masa itu memiliki pengetahuan yang sangat komplit, bukan hanya masalah pengetahuan agama, tapi dia memiliki seni, mempunyai keahlian seni, memiliki keahlian budaya, pemahaman terhadap budaya setempat dan lain-lain sebagainya. Sehingga Islam penyebarannya itu sangat cepat akselerasi Islam di Indonesia itu luar biasa. Berbeda dengan sejarah masuknya Islam di daerah-daerah lainnya. Itu mungkin yang bisa kita catat dan mungkin patut kita apresiasi ulama pada masa itu yang sangat sejuk, sangat mengangkat kearifan lokal. Bahkan mungkin sampai hari ini di Kudus itu kearifan lokal itu masih dijaga sampai sekarang. Mungkin itu saja. Iya, saya kira bagus sekali. Iya. Baik. Terima kasih Pak Muhajir atas tambahannya. Jadi sekaligus menambah referensi kenapa kok Islam di Indonesia masih bertahan sampai saat ini, ya salah satunya juga apa yang disampaikan oleh Pak Muhajir tadi. Terima kasih atas tambahannya Pak Muhajir. Baik, selanjutnya kami minta kepada Bu Dewi untuk menambahkan beberapa statement atau argumennya. Sebentar, sedikit saja, enggak apa-apa Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Bertanya juga enggak masalah gitu. Yang penting keluarkan suara Mas Bu Dewi terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Silahkan Bu Dewi. Iya, terima kasih moderator yang menyuruh saya untuk mengeluarkan suara emas saya. Iya, mungkin saya memang tidak mengomentari seperti Pak Muhajir ya. Tadi sempat saya dengar pernyataan yang disampaikan oleh pemateri kita yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Memang untuk terkait dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara bagi saya memang masih sangat awam sekali karena memang jarang membaca. Cuman saya penasaran tadi Bu Elia, daerah-daerah yang Ibu sebut itu merupakan asing bagi saya, entah apa itu. Ada tentang masuknya Islam ke Nusantara itu lewat daerah ini. Nah, yang Ibu sebutkan itu, coba disebutkan itu daerahnya di mana. Ada tadi, cuma saya lupa tadi di mana itu. Ada tuh Bu El? Ada Samudra Pasai gitu kan? Kalau itu salah satunya. Kalau itu saya paham, cuman ada lagi. Itu yang saya tidak tahu di mana itu.
Oh, jalur-jalur masuknya Islam. Jalur masuknya itu. Baik, oke. Masih ada, Bu Dewi? Ya, itu sajalah. Oke, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Elia selaku pemakalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan ulang terkait dengan jalur-jalur wilayah masuknya Islam ke Nusantara. Kami persilakan Bu Elia. Terima kasih moderator. Terima kasih juga Bu Dewi, juga Profesor dan teman-teman semuanya. Yang pertama tadi saya sebut itu Barus. Barus itu di daerah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus sekarang itu kecamatan. Jadi dia bagian utara dari Samudra Pasai. Kemudian Perlak. Perlak itu juga di dekat masih bagian dari Aceh. Kerajaan Perlak. Kalau disebut Haru sekarang itu sudah berubah. Kemudian di Maluku itu, di atas Maluku, termasuk pun Maluku itu diambil kata dari Al-Muluk itu. Maluku dulu semuanya Islam itu. Jadi di wilayah ada yang saya masukkan di peta itu Bu, penyebaran Islam di seluruh perjalanan dakwah Islam di Nusantara yang digambar ke-10 itu. Ke-10 kalau saya tidak salah, 9 atau ke-10. Di situ perjalanan bagaimana perjalanan Islam masuk ke Nusantara. Kalau itu yang paling pertama Bu ya, sampai nanti itu dari Sumatera, termasuk nanti sampai ke Brunei, Thailand, ke Patani, Malaka, dan juga nanti termasuk ke Sambas, daerah Melayu awalnya itu di awal Melayu, kemudian nanti serentak abad ke-14 nanti ke Jawa. Karena ketika masa emasnya di dunia Melayu itu Pulau Jawa masih dengan agama Hindu Buddha, tapi umat Islam ilmuannya di pesisir udah banyak, kemudian yang tinggal dengan kerajaan dengan di istana maksudnya keluarga diraja pun banyak yang Islam. Jadi sudah berdampingan Islam dengan Hindu dengan Buddha itu sudah makanya sudah bersahabat akrab maksudnya. Walaupun masih di awal Sriwijaya yang ada di Palembang kalau tidak salah. Itu daerah atas saya petanya gimana ya? Pak Sarono saya bagi coba ya. Boleh. Bentar. Kan ada di makalahnya Bu. Ntar ada peta. Halaman bro. Boleh begitu saya bagi aja lah. Bagikan makalah. Coba nih. Share. Mana tuh? Gimana caranya? Di halaman berapa? Di atas masuknya Islam ke Nusantara. Mana tuh? Oh, di atas lagi. Gimana saya dapatkan nih? Aku cek ke sana. Kalau Atas tuh dia. mana di peta? Ada itu dia. Di daerah sini Bu. Di daerah sini Bu dia. Ini kan Pasai di daerah sini dia. Kemudian kalau di sini Haru, kemudian mana Maluku. Di sini pun juga saya lupa negaranya. Malumu. Mana? Ada Naru namanya. Yang kalau yang saya sebutkan tadi itu di daerah sini semua Bu. Yang Pansuri itu dekat dengan Baros karena masuknya mereka itu di perairan kan mau ke Cina, jadi dia lewat sini, kemudian sampai ke sini nanti ke Cina. Jadi kalau di sini kalau mereka lewat sini, awalnya dulu perjalanan mereka tidak di Tanjung Malaka. Pertama kali itu masuk jalur internasional, perairan internasional itu lewat sebelah sini, sebelah Sumatera. Kemudian nanti ketika Malaka jadi pusat perdagangan, baru nanti di sebelah sini balik ke sebelah di Selat Malaka. Sementara sebelumnya di sebelahnya Sumatera. Kemudian nanti dia lewat sini, kemudian di sini ada Brunei, nanti dia bertemu dengan Brunei, kemudian nanti sampai ke Patani, sampai ke Cina. Itu jalur dari laut. Di sini Laut Arab, nanti di Laut Arab, di sini jalurnya sampai ke Cina. Jadi mereka pasti lewat
Indonesia lewat Asia Tenggara. Kalau Nusantara sewaktu itu bukan cuma Indonesia, termasuk semenanjung Malaysia ini juga Indonesia, Thailand, Patani itu juga Indonesia, malah sampai ke Tiongkok. Di sebelah malah lebih luas daripada itu. Kalau yang dimaksud dengan Nusantara atau pulau rempah-rempah yang mereka sebutkan itu dari buku catatan geografi Ptolemeus itu sekitar 300 tahun sebelum Masehi itu, Bu. Yang dikutip oleh Ibnu Khaldun di dalam buku Mukadimahnya di halaman 92. Itu ada disebutkan, dan di sini menurut Ptolemeus itu banyak peradaban ini sebelum Islam. Sebelum Islam di sini pun banyak peradaban yang sangat menakjubkan dan susah untuk disebutkan, untuk diceritakan itu karena di sini tempat emas, berlian, permata manikam di sini banyak, di mana banyak di barang tambang di sini sangat banyak sekali untuk diceritakan. Sebabnya ya salah satu asbab juga kenapa Islam itu salah satu asbab Islam cepat datang karena di sini banyak yang menarik, terutama barus yang tidak ada di tempat lain, cuman ada di Indonesia. Ya, cuman ada di barus, kapur barus itu cuman ada di barus. Maksudnya kapur barus yang kualitas nomor 1, yang wangi, yang harum. Kalau yang bisa dibuat untuk minuman, entah bisa juga untuk gimana modelnya saya tidak paham. Kata yang ditafsir Ibnu Katsir itu kapur barus yang wangi itu sifatnya dingin dan baunya sangat harum, itu sifatnya, dan itu sudah sangat dikenal di Arab. Mungkin itu, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Gimana ini? Di unmute Pak Sorono, di unmute. Baik, terima kasih Ibu Elia atas penjelasan pertanyaan dari Ibu Dewi. Sangat rigid sekali, termasuk halapannya pun hafal Ibu Elia gitu loh. Jadi ini sangat membantu sekali karena kalau dilihat dari peta tadi memang yang dilewati oleh jalur-jalur perdagangan, jalur transportasi tadi yang merupakan penyebaran Islam yang pertama. Tapi kayaknya Kalimantan tidak masuk ya, karena lewatnya dari Brunei kayaknya penyebarannya itu, baru masuk ke Kalimantan. Kan Brunei kan Kalimantan. Masuk, Pak. Hah? Masuk Brunei nggak? kan Kalimantan masuk. Ya enggak, maksudnya ke ini Kalimantan Indonesia. Tapi tadi ada menarik bahwa kalau yang disebut Nusantara itu ternyata sangat luas sekali pada catatan Ibnu Khaldun tadi, tidak hanya Indonesia sebenarnya. Cuma karena ada sedikit mungkin peraturan PBB atau kenegaraan tadi yang membagi wilayah, sehingga Indonesia hanya dibatasi oleh beberapa pulau, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Padahal kalau zaman dulu mungkin Brunei juga masuk Nusantara gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita lihat ke pendidikan, bagaimana perkembangan pendidikannya. Oh iya. Ya, kita masuk ke pendidikannya bagaimana. Model-model pembelajaran yang digunakan para ulama-ulama kita. Iya. Oke, iya. Baik. Baik, Prof. Kalau kita ngomongin pendidikan, ini masternya Pak Mas Ruri. Kami minta untuk memberikan statement atau tanggapan terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Terkait dengan pendidikan. Ya, lembaga-lembaganya. Silakan Pak Mas Ruri, bisa dihidupkan mic-nya. Baik, terima kasih Pak Sarjono. Jadi terkait dengan perkembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia, ya sebenarnya pendidikan Indonesia ini untuk tingkat dunia dulu termasuk pendidikan yang berkualitas. Banyak negara-negara khususnya di Asia Tenggara ini belajar ke Indonesia. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di saat sekarang ini, ya tentu kita ketahui bersama bahwa kualitas pendidikan Indonesia ini semakin tahun bukan semakin maju, tapi bahkan semakin menurun. Bahkan sesuai dengan apa yang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu,
Kalau ditengok dari ranking atau urutan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, untuk tingkat Asia Tenggara saja, Indonesia masuk ke urutan yang ke berapa kemarin itu? Ke 30 atau berapa? Atau ke 40. Itu artinya ya ini jadi PR kita bersama. Bahwa ya, bagaimana kita terus mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Khususnya dari tahun ke tahun yang kita rasakan semakin menurun. Ini ada apa? Masalahnya apa? Ini yang harus kita cari penyebabnya dan harus kita segera cari jalan keluarnya. Itu kalau melihat sejarah perkembangan Islam, pendidikan Islam yang ada di Indonesia saat ini. Tapi kalau pada awal mulanya masuknya Islam di Indonesia dulunya, ya sebenarnya pendidikan Indonesia Islam ini cukup pesat perkembangannya. Itu tanggapan dari kami, Pak Sarono. Terima kasih. Pak Soro menghilangkah? Pak Sarono mana menghilang? Menghilang dia. Sorry. Mic lupa menghidupkan mic. Terima kasih Pak Mas Ruri atas masukan dan tambahan materi kita pada sore hari ini. Jadi saya mau lanjut ke Pak Etriadi. Pak Etriadi, kami persilakan untuk memberikan tanggapan, komentar maupun pertanyaan untuk materi kita pada sore hari ini, khususnya terkait dengan pendidikan pada masa dulu ataupun pada saat ini. Silakan Pak Etri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin menambahkan mungkin ya di sini tentang pendidikan Islam atau masa-masa awal, dan seperti kita ketahui sebetulnya pendidikan masa-masa awal Islam itu fokusnya dari segi materi yang disampaikan ya awalnya hanya seputar fikih ya, Quran hadis, ya pesantren lah, dunia pesantren sangat dominan pelajaran-pelajaran mungkin kitab kuning ya, kitab kuning yang yang muatannya seputar materi-materi fikih, Quran hadis dan sebagainya, dan sangat masih belum ada materi-materi mungkin yang ada juga materi umumnya seperti aljabar. Aljabar sebetulnya sudah dari awal juga sudah diajarkan. Aljabar itu matematika. Jadi mungkin ini terkait juga dengan penyebaran atau masuknya Islam di Nusantara, karena ini terkait mungkin dengan pedagang yang menyebarkan Islam. Katanya kalau dari teori Arab itu kan langsung pedagang Arab yang datang ke Nusantara terus sambil berdagang. Ya mungkin di sini diselipkan sehingga materi-materi yang disampaikan pun ada aljabar di situ, matematika, karena terkait dengan bagaimana dunia perdagangan sangat erat kaitannya dengan hitungan. Jadi di samping yang materi-materi pokok seperti Quran dan hadis tadi. Kemudian tentang lembaganya memang seperti kita ketahui lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pertama memang di masjid-masjid, musola-musola, kemudian di langgar ya. Jadi biasa juga di rumah-rumah ustadz, rumah-rumah kiai ulama yang menyebarkan Islam situ. Namun yang pasti mengapa
Islam mudah sekali diterima di tanah air di Nusantara. Terkaitannya dengan tadi ya, yang pembahasan yang tadi, sebetulnya ada karena diajarkan mungkin tidak dengan paksaan dan ikhlas juga ya. Jadi ulama-ulama dulu mengajarkan siswa muridnya, mengajarkan para siswa itu sangat-sangat ikhlas. Jadi tanpa mengharapkan imbalan apapun, tapi sehingga itu mungkin mudah masuk ke dalam otak siswa, sehingga mudah diterima dan mudah untuk disebarkan. Jadi tidak ada paksaan sesuai dengan metode pendidikan atau metode dakwah itu kan salah satunya ada dalam Al-Quran itu kan la ikraha fiddin, jadi tidak ada pemaksaan. Jadi mengalir begitu saja, sehingga itu ya kalau orang mau menerima syukur, kalau enggak mau enggak masalah. Jadi kan ini ilmu ikhlas nih, mungkin mengajar dengan ikhlas, menyampaikan dakwah dengan ikhlas, sehingga itu mudah diterima dan materi-materinya pun tidak sulit. Materi-materi yang dasar sekali, seperti membaca Al-Quran itu kan bagaimana orang ketika masuk sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya tentunya dia harus banyak tahu tentang sumber ajaran Islam, yaitu Quran hadis, dengan cara membaca dulu. Ya seperti itu saya kira. Saya kembalikan ke Pak moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Triadi atas beberapa argumen dan statementnya terkait dengan pendidikan Islam awal-awal masuknya ke Nusantara. Baik, silakan Pak Huda mau menambahkan. Terakhir Pak, pertanyaan saya tadi terkait dengan pendidikan. Ya. Ya, karena menarik dari judul makalah hari ini, yaitu masuk dan perkembangan pendidikan Islam di Nusantara pada masa awal. Artinya pada masa awal masuknya Islam di Nusantara hingga lahirnya kerajaan Islam. Artinya saya pikir di sini ada peran dari pendidikan Islam sehingga lahirlah kerajaan Islam di Nusantara. Pertanyaan saya adalah peran apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam ataupun pemikir-pemikir Islam pada saat itu hingga mencetuskan, sehingga melahirkan akan kerajaan Islam. Karena pada saat itu kita tahu kerajaan itu masih banyak dikuasai oleh kerajaan Hindu-Buddha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda atas pertanyaannya. Jadi kalau saya menambahkan sedikit terkait dengan tadi pendidikan Islam yang ada di Nusantara pada awal-awalnya, sehingga tadi menjurus ke lahirnya kerajaan Islam sesuai yang ditanyakan oleh Pak Huda. Ini hanya baru asumsi saya, nanti mudah-mudahan pemakalah bisa lebih rinci menjelaskan hal itu gitu loh. Jadi kan seperti kita tahu bahwa sebelum Islam masuk ke Nusantara, agama yang dianut pada masa itu banyak Hindu-Buddha. Nah, sehingga pada saat masuknya Islam itu yang penuh dengan strategi dan politik, mulai dari perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya, sehingga dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat setempat. Jalur pendidikannya pun, kalau kita ngomongin pendidikan, itu banyak dilakukan di rumah-rumah gurunya atau kiai, seperti pemakalah sampaikan tadi, ataupun di masjid-masjid. Nah, sehingga pendidikan-pendidikan yang dilakukan pada waktu itu berimbas kepada elemen termasuk pada raja-raja, karena raja-rajanya juga memeluk agama Islam, sehingga yang tadinya belum memeluk agama Islam, sehingga memeluk Islam, maka di situ mungkin timbul bahasa lahirnya kerajaan Islam. Mungkin seperti itu. Jadi itu asumsi saya.
Gitu. Jadi mohon nanti pemateri untuk bisa menjelaskan maksud dari judul makalah yang dipaparkan pada sore hari ini. Kami silakan Ibu Elia. Halo? Ya, terima kasih. Ya. Tadi tidak dimutkan. Terima kasih kepada hadirin dan Pak Sabiqul Huda yang banyak sekali bertanya. Luar biasa, pertanyaan cantik-cantik lagi. Berkaitan dengan judul, ya sebenarnya ini kan sampai cuman batas awal sampai berdirinya kerajaan. Sebab itu saya tidak sampai, walaupun sebenarnya ke Sunan Wali Songo, sampai ke Wali Songo, tapi tetap ada keterkaitannya. Wali Songo itu nanti ketika di Pulau Jawa itu. Kalau di sini sampai berdirinya Samudra Pasai sekaligus dengan bersatunya runtuhnya kekuatan Hindu-Buddha. Sebentar saya bagikan screen. Di halaman berapa ini, halaman 21, di sini saya sampaikan bahwa ketika detik-detik terakhir ketika hampir terjadi prahara di kerajaan Hindu-Buddha itu, umat Islam sebenarnya sudah semakin ramai. Kalau di kerajaan-kerajaan Melayu itu udah Islam, kemudian tapi di pesisir Jawa itu juga sudah banyak Islam, tapi mereka tidak memiliki kerajaan. Khusus untuk umat Islam ini kan mengajarkan literasi, Iqra, bacalah. Jadi sangat dituntut umatnya itu untuk membaca. Sedangkan di Hindu-Buddha rakyat jelata itu tidak diajarkan, malah dilarang. Jadi sedikit yang tahu membaca. Akibat dari membaca ini, sebagaimana keadaan peradaban yang terjadi di dunia Islam, maka mereka akan update, maksudnya walaupun agak terlambat berapa tahun karena kabarnya terlambat, tapi mereka juga akan mengikut. Jadi ketika di akhir abad ke-14 itu karena literasi ini, kemampuan membaca, menulis, jadi di kalangan muda ini tingkat pemikir rasionya mereka ini sangat seharusnya, karena ketika mereka sudah termasuk udah agak ramai, berarti kan di daerah pesisir di sini kan karena mereka memiliki perekonomian yang kuat, kemudian ulama-ulama tadi ini yang menguasai ekonomi, kemudian mereka juga adalah seorang pendakwah, melahirkan di sini ada tiga kelompok, dan yang kedua ini terutama ulama dari pesantren dan masjid serta pasar. Produk dari pesantren inilah yang menginginkan bahwa mereka ini seharusnya memiliki kekuatan politik, memiliki kekhalifahan. Jadi nanti begitu masuknya dari barat ini, rongrongan dari barat, mereka langsung bersatu, dan kebetulan waktu runtuhnya kekuatan Hindu-Buddha, langsung berdirilah kerajaan-kerajaan yang kuat, kerajaan-kerajaan Islam. Dan itulah juga asbab kenapa Belanda itu sangat membenci Islam, karena di mana saja mereka berada, ulama dan santri itu pasti melawan. Tidak dari golongan lain, itu pasti dari golongan ulama dan santri dari pesantren. Pasti itu yang terus melakukan tantangan ketika selalu memberikan perlawanan, nak perempuan, nak laki-laki, nak anak muda, pokoknya mereka yang selalu memberikan perlawanan. Dan itu juga pengaruh ke bukan cuma sekadar di Indonesia, itu sampai peta dunia itu dirubah. Nama-nama di peta dunia, ukuran peta dunia itu pun sampai dirubah efeknya, karena tadi untuk menghalangi pergerakan ulama dan santri. Mungkin secara tidak langsung itu di seluruh dunia. Dan itu sih awalnya terjadi, terutama itu semakin parah ketika Granada, Cordoba itu jatuh ke Kristen, dan dunia itu dibagi dari dua kekuatan, dan itu akibat dan sampai juga ke Indonesia, maksudnya ekspansi dari mereka ke Indonesia, dan perlawanan itulah perlawanan dari ulama, itu maksud perkembangannya. Kalau sebelum berdirinya kerajaan ini, saya keluarkan pembelajarannya, maksudnya mereka tidak seperti yang disampaikan tadi,
Ya, kalau pembelajaran yang cuman kalau khusus untuk Islam itu mereka mengadopsi dari pendidikan di Abbasiyah, Umayyah dan Fatimiyah itu dan ada pesantren. Pesantrennya itu Ummul Qura sampai sekarang itu masih ditemukan. Menurut tulisan di situ masih ada pesantren sampai sekarang itu masih bisa saya tidak tahu di mana tempatnya, tapi katanya masih ada bisa ditemukan. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Elia, luar biasa penjelasannya. Tadi menarik karena ternyata orang Belanda juga sangat kesal dengan kiai dan santri karena mereka terus melawan, tidak mau diam dan menyerah. Karena mereka ukhuwahnya sangat kuat, sama-sama. Ukhuwah itu kan persamaan, memiliki sebuah kesamaan, sama-sama dijajah. Jadi teringat makalah itu, tafsir Maudhu'i. Oke, baik. Ini yang terakhir nih dari Pak Kiai Nanang. Saya lihat tadi kemana Pak Kiai Nanang ya? Udah keluar lagi kah? Baik. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi sebelum nanti kita kembalikan ke Pak Prof. Muhammad Faisal dan ditawari ke Pak. Mana Pak Faisal enggak kelihatan nih? Dari tadi enggak ada kelihatan. Ngurus burung beliau. Baik, kalau memang tidak ada yang ditambahkan, mungkin sekian kami kembalikan kepada Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira diskusi ini sangat bagus, sangat hidup sekali. Ya, itu tadi bahwa mengapa Islam ini berdiri menjadi kerajaan. Salah satu faktornya karena umat Islam sudah banyak di Nusantara. Itu sudah banyak. Dan melihat kerajaan-kerajaan Hindu ini sudah mengalami kebosanan, keruntuhan, itu kan, ya, sehingga dia jadi makanya kan Majapahit itu kan ada juga sebagian menjadi Islam. Ya, anak-anak kerajaan-kerajaan itu, warga-warga kerajaan itu banyak. Melihat ini terjadinya keruntuhan ini, maka Islam tampil untuk itu. Ya, dengan mengenai pola-pola seperti itu ya. Jadi, karena banyak permasalahan kerajaan-kerajaan Hindu pada masa itu, sehingga tidak bisa bertahan lama, masuklah Islam untuk memanfaatkan itu dan banyak. Jadi orang-orang yang ada di kerajaan-kerajaan itu, orang-orang yang Hindu itu dia akan beralih pada Islam. Akhirnya dia akan melanjutkan itu dengan bentuk dengan Islam. Ya, itu banyak salah satu faktor di antara lain. Memang juga pendidikan ini kan kita pendidikan sebelum ya Belanda ini ya modelnya itu selalu antik, sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Ya, kalau kita sebelum merdeka itu ya pesantren itu berkembang, pendidikan itu di mana-mana dilaksanakan oleh ya ada kalangan di rumah tangga formal ya itu kan non formal itu dilaksanakan. Sehingga mengapa umat Islam itu bersatu dan selalu bersatu karena melihat begitu POC masuk, Belanda masuk, ya menyebarkan ajaran agamanya yang Kristen ya, Portugis masuk itu kan dulu kan Hindu, ya Hindu itu ya itu, kemudian masuk untuk bekerja mengubah, mendirikan berbagai sekolah dan sebagainya untuk mengkristenkan ya orang-orang Indonesia. Maka umat Islam pada saat itu para kiai itu membangun juga lembaga-lembaga untuk mengadakan perlawanan terhadap kaum ya. Dan makanya itu selalu terus itu melihat juga bahwa orang-orang yang Portugis, orang semua yang datang itu untuk mengkristenkan Indonesia, sehingga tidak bisa berhasil karena orang-orang Hindu juga sudah banyak Islam dan sudah tahu bahwa orang-orang yang seperti ini ajarannya tidak seperti dengan ajaran Islam. Itulah dia. Itu. Ya, banyak lembaga pendidikan, itu pesantren berkembang ya. Pesantren berkembang seperti kalau di Aceh lain namanya Rangkan ada Meunasa dan sebagainya. Kalau di Jawa namanya pesantren. Nah, itu kan. Nah, itulah berkembang terus itu. Jadi karena pendidikan pesantren itu sebagai salah satu media untuk melawan penjajah. Makanya itu selalu berhadapan terus dengan Belanda. Karena selalu mendapat perlawanan. Itu karena satu mau mempertahankan ajaran Islam, satu untuk mengubah. Itulah sehingga terus-menerus akan melakukan perlawanan. Makanya itu umat Islam itu selalu mendapat posisi tempat di Indonesia. Ya, kemerdekaan ini negara umat Islam, maka tidak mungkin umat Islam akan menghancurkan Indonesia. Itu yang tahu posisi sejarah itu. Bahwa tidak akan mungkin Islam ini akan menghancurkan Indonesia karena dia dibangun oleh umat Islam, itu kan?
Dari dulu sebelum merdeka sudah umat Islam akan melawan kaum penjajah. Sesudah merdeka bagaimana umat Islam akan bangkit itu. Nah, itulah makanya itu umat Islam itu jadi tidak akan mungkin, walaupun ada yang mengatakan akan menghancurkan, justru Islam yang sekarang ini selalu diobok-obok bagaimana bisa dihancurkan, bagaimana diberikan antara Islam dengan umat Islam sendiri. Nah, itulah hati-hati. Ya, jangan sampai terjadi seperti Irak, seperti Syria. Nah, di antara itu dia baru menonton lah, jadi ada skenario kita jaga. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Iya, Pancasila itu adalah suatu amanah. Ya, amanah dari begitu perjuangannya kiai-kiai kita dulu itu rela mengembangkan kewajiban menjalankan syariat sebaik-baiknya demi menjaga persatuan dan kesatuan. Masa dia akan mau menghancurkan itu? Tidak akan mungkin ya. Nah, makanya itu lembaga pendidikan harus dikembangkan terus, dengan pendidikan itu bisa melalar, ya menciptakan anak-anak yang berpikir rasional, yang bisa melihat bahwa bagaimana Islam ke depan itu. Nah, makanya kita kan ya maka pendidikan sudah berkembang terus. Ya, kalau Indonesia alhamdulillah kalau bicara pendidikannya cuma kualitasnya. Tapi secara kuantitas paling banyak di Indonesia. Secara kuantitas lembaga pendidikan. Nah, cuma kualitasnya tadi karena banyaknya lembaga, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan standarnya itu, sehingga Indonesia tidak pernah mengalami berkembang karena terlalu banyak lembaga-lembaga yang ya terutama lembaga pendidikan Islam banyak sekali. Banyak sekali. Nanti Anda barangkali Anda pernah akan belajar tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam di Nusantara ini. Ya, Nusantara yang Indonesia ya, bukan Nusantara seperti tadi itu ya, yang sudah dibatasi Nusantara, yang sudah merdeka, khusus untuk Indonesia saja, di Nusantaranya. Ya, maka itu kalau dulu Nusantara ada Majapahit menguasai Malaka waktu kaum Portugis, maka lebih awal cepat dia akan mengambil alih kerajaan Malaka demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih atas perhatian semua karena sudah pukul 6 ini. Ya, untuk salat maghrib saya untuk di daerah Sulawesi Selatan ini. Ya, semua terima kasih semuanya karena diskusi